Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dipertemukan dalam pelajaran virtual kali ini, belajar daring kali ini. Alhamdulillah anak-anakku semua, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan serta kesempatan untuk tetap ikut belajar walau dalam kondisi serba terbatas seperti ini. Alhamdulillah, sebuah kata yang harus kita ucapkan anak-anakku semua. Alhamdulillah, karena kita sudah diberikan nikmat, diberikan kesehatan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita nanti akan dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari pelajaran untuk hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang menjadi uswatun hasanah, Nabi yang menjadi suri teladan paling baik untuk kita tiru, jadikan teladan anak-anakku, yang mana akhlaknya mencerminkan apa yang ada di dalam Al-Quran anak-anakku. Jadi untuk anak-anakku di rumah jangan ada rasa bosan-bosannya untuk mempelajari dan membaca Al-Quran. Insya Allah anak-anakku dan kita semua akan dimudahkan. Dan sebelum belajar, seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu supaya Allah memberikan hidayah serta kemudahan untuk kita dalam menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mudah-mudahan dengan kita semua telah berdoa, Allah melimpahkan rahmat dan kemudahannya hari ini agar kita dapat dimudahkan dalam memahami pelajaran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua yang ada di rumah, tetap semangat belajarnya. Mari kita sama-sama kembali belajar dan kita kembali dipertemukan di kelasnya Pak Guru. Sekarang Pak Guru minta anak-anakku buka bukunya di halaman 48. Sudah? Halaman 48. Ya. Bagian B, kerjasama. Anak-anakku ada yang tahu apa itu kerjasama? Mungkin anak-anakku sering lakukan, tapi anak-anakku belum tahu apa itu maksud dari kerjasama. Ada yang tahu? Ayo coba yang ada di rumah coba dijawab pertanyaannya Pak Guru jika anak-anakku tahu. Iya, betul sekali anak-anakku. Kerjasama adalah melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Misalnya membersihkan kelas bersama-sama sama temannya, itu dibilang kerjasama. Kalau membersihkan sendiri, membersihkan kelas sendiri, itu bukan namanya kerjasama anakku ya. Kalau sendiri, tapi kalau berdua, bertiga dan seterusnya itu namanya kerjasama atau kerja tim. Sekarang anak-anakku, kerjasama merupakan perilaku yang baik dan mulia anak-anakku. Kenapa? Anak-anakku pasti rasakan ketika kita membersihkan kelas, membersihkan rumah sendiri, pasti sangat berat dan sangat lama diselesaikan. Tetapi kalau kita sama-sama mengerjakan, pekerjaan susah pun akan menjadi mudah dan pekerjaan yang lama sebelumnya dikerjakan akan menjadi lebih cepat. Itulah hebatnya sifat kerjasama anak-anak. Ya, kerjasama memang bertujuan untuk meringankan suatu pekerjaan. Ya, anak-anakku, dengan kerjasama pekerjaan berat menjadi ringan. Ingat, kerjasama hanya boleh dilakukan untuk hal-hal baik. Kerjasama merupakan akhlak yang baik, maka harus dilakukan dalam bekerjasama dalam hal-hal baik pula anak-anakku. Tidak boleh bekerja sama dalam kejahatan. Misalnya saat ulangan, anak-anakku kerjasama menyontek, memperlihatkan contekan, memberikan contekan kepada temannya, itu merupakan kerjasama yang tidak dibolehkan.
Selain anak-anakku berbuat curang, anak-anakku juga nantinya akan berbohong, dan ujungnya apa anak-anakku? Anak-anakku tidak menjadi anak soleh dan soleha lagi. Anak-anakku akan mendapat dosa. Anak-anakku di akhirat akan disiksa oleh Allah karena perbuatannya. Ya, anak-anakku, Pak Guru yakin bahwa anak-anakku semua di sini adalah anak-anak soleh dan soleha, yang selalu jujur, tidak mau berbohong, selalu bekerja sama dalam hal kebaikan, tidak mau bekerja sama dalam hal keburukan. Dan misalnya anak-anakku kerjasama bersihkan lingkungan dan kerjasama menyelesaikan tugas kelompok, itu merupakan kerjasama yang baik anakku. Kerjasama yang tidak dibolehkan dalam hal-hal yang tidak baik, misalnya kerjasama mengerjakan soal ulangan dan kerjasama mengganggu orang lain, ini yang Pak Guru tadi katakan. Kerjasama di pas ulangan, apalagi kerjasama untuk mengganggu orang lain, mengganggu temannya, karena ada temannya yang tidak disuka, karena ada temannya yang tidak mau ikut, karena diajak, tiba-tiba anak-anakku ajak teman yang lain untuk apa anak-anakku? Untuk mengganggu teman kita yang satu ini sangat tidak dibolehkan anak-anakku ya. Misalnya anak-anakku biasa sekali Pak Guru temukan anak-anakku mau pinjam, seperti anak-anak itu banyak sekali mau pinjam sepeda temannya, tapi itu temannya lagi pakai sepedanya juga, belum bisa kasih pinjam anak-anakku. Tiba-tiba anak-anakku ajak temannya atau mengajak yang lain, bilang, ih dia tidak mau kasih pinjam kita, baru diganggu terus sampainya dia mau meminjamkan. Tidak boleh seperti itu. Tidak seperti itu caranya juga meminjam barang orang anakku ya. Jadi Pak Guru telah katakan bekerja sama yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Anak-anakku lihat di gambar halaman 49. Anak-anakku bisa amati ada gambar seorang adik kakak sedang bekerja sama membersihkan atau membereskan mainannya. Itu sangat baik dan sangat bagus dilihat anak-anakku. Hidup rukun sama adik, saling menyayangi sama adik dan kakak. Itu yang harus anak-anakku lakukan di rumah. Dan gambar kedua anak-anakku bisa lihat itu kegiatan yang di dalam kelas. Ada yang menghapus papan tulis, ada yang mengepel lantai, ada yang membersihkan meja. Itu dilakukan kerjasama anak-anakku supaya kelasnya jadi bersih, kelasnya tidak kotor, kelasnya lebih cepat dibersihkan dengan bekerja sama. Ya anak-anak mungkin di sini ada tidak di sini yang selalu kotori kelasnya, misalnya mencoret-coret tembok kelasnya pakai pulpen atau pensil, atau ada lagi yang menulis-nulis di atas meja. Ada tidak anak-anakku? Itu perbuatan yang tidak dibolehkan anak-anakku ya. Itu namanya tidak menjaga barang-barang atau tidak menjaga kebersihan anak-anakku ya. Apa yang bukan menjadi milik kita harus selalu dijaga. Misalnya kita pinjam sesuatu karena bukan milik kita, kita seenaknya memakainya. Mau rusak, mau apa, kita tidak pedulikan. Yang penting itu karena bukan miliknya, dia hanya pakai saja, pakai dengan menggunakan dengan kasar sampai rusak barang orang lain. Tidak boleh seperti itu anak-anakku ya. Tidak bukan begitu caranya meminjam barang orang lain. Kalau meminjam barang orang lain pun kita pinjam seperti ini, maka kembali seperti ini. Tidak boleh ada dikembalikan dalam kondisi rusak. Misalnya pun barangnya kayak ada tergores sedikit, kita bilang minta maaf, tidak sengaja, ini tadi jatuh karena tergores. Jujur seperti itu anak-anakku ya. Dan tugasnya anak-anakku, coba dibuka bukunya halaman 50. Tulis di buku tugasnya kerjasama yang dibolehkan dan kerjasama yang tidak dibolehkan. Anak-anakku bertanya mungkin berapa yang ditulis Pak Guru? Sebanyak-banyaknya. Yang anak-anakku tahu kerjasama yang dibolehkan dan kerjasama yang tidak dibolehkan. Sekarang anak-anakku sudah lihat di halaman 50. Setelah
belajar tentang sikap kerjasama, kita akan belajar tentang sikap tolong menolong. Silahkan anak-anakku baca. Tolong menolong artinya saling menolong satu sama lain atau saling membantu satu sama lain. Tolong menolong merupakan perilaku yang baik dan mulia. Ya anak-anakku, tolong menolong merupakan perilaku yang sangat baik dan sangat mulia yang Pak Guru harapkan perilaku ini selalu ada dalam diri anak-anakku. Menolong, baik itu menolong orang tua yang kesusahan menjemur pakaian, atau membantu orang tua atau menolong orang tua yang sedang menyapu, ataupun sedang mencuci piring bisa kita tolong membantunya. Dan ataupun saat orang tua kita mencuci piring, dia sedang membersihkan, sedang menjemur, bisa kita tolong dengan menjaga adik anak-anak, ya. Jadi untuk menolong itu banyak sekali jalannya anak-anakku. Cuma kadang anak-anakku hanya mau main saja di rumah, mau diminta menjaga adik pun juga sangat susah. Astagfirullah, itu tidak boleh seperti itu anak-anakku. Jika bisa ditolong orang tuanya, maka tolong anakku supaya pekerjaan orang tuanya itu lebih mudah. Ingat anak-anakku ya, tolong menolong hanya boleh dilakukan untuk hal-hal baik. Ya, seperti kerjasama tadi, tolong menolong juga hanya bisa dilakukan dalam hal-hal baik, tidak boleh dilakukan dalam hal-hal buruk. Misalnya membantu ibu membawa belanjaan, itu menolong teman yang terjatuh dari sepeda dan memberi santunan kepada orang yang tidak punya. Maksudnya memberi santunan itu memberi sedekah atau berbagi anak-anak. Misalnya kita punya sesuatu, misalnya pakaian yang sudah tidak terpakai karena sudah kekecilan, kita berikan ke panti asuhan, kita donasikan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Begitu anakku ya, yang dibilang memberi santunan. Memberi santunan itu tidak selalu harus berupa uang. Misalnya kita punya uang lebih, kita kasihkan. Bukan anak-anakku, tetapi dalam bentuk barang pun bisa. Misalnya pakaian yang Pak Guru sampaikan tadi. Tolong menolong yang tidak boleh dalam hal yang tidak baik. Misalnya menolong teman mengambil mangga orangnya. Iya, apa di sini anak-anakku ada tidak yang pernah tolong menolong dalam hal keburukan? Misalnya tolong menolong teman untuk mengambil mangga tetangga. Sesungguhnya anak-anakku, jika ada yang seperti itu, maka makanan yang mangga yang anak-anakku makan dari membantu teman itu adalah haram anak-anakku. Sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika pernah melakukan hal seperti itu, maka meminta maaflah segera dan jujur kepada pemilik mangga itu atau kepada pemiliknya. Jika tidak, anak-anakku, itu akan menjadi dosa yang terus ada di dalam diri anak-anakku. Jika anak-anakku tidak jujur dan meminta maaf kepada yang punya. Ya, tolong menolong teman. Misalnya tolong menolong teman mengambil mangga orang lain dan membantu teman menyembunyikan buku teman yang lain. Ya, ini anak-anakku juga sering Pak Guru dapat. Anak-anakku jika di sekolah biasa bermain, sembunyikan sepatu temannya, menyembunyikan sandal temannya, menyembunyikan pensil temannya, buku temannya, dan masih banyak lagi. Jangan pernah dilakukan hal seperti ini anak-anakku. Karena selain membuat sedih temannya, anak-anakku bisa mendapat dosa juga anak-anakku ya. Coba bayangkan anak-anakku diperlakukan seperti itu. Pas sudah mau pulang, tiba-tiba sepatunya disembunyikan sama temannya atau bukunya disembunyikan temannya. Bagaimana kira-kira perasaannya? Pasti anak-anakku tidak suka. Jadi ketika anakku tidak suka diperlakukan seperti itu, jangan lakukan juga ke orang lain. Ya? Paham? Paham atau tidak paham? Ya, paham. Masya Allah. Sekarang anak-anakku bisa lihat di halaman 51. Di situ ada gambar orang tua dan anak-anak.
Membantu anak yang kurang mampu adalah perilaku terpuji. Anak yang diberi bantuan pasti merasa sangat senang, ia sangat memerlukannya. Bantuan yang terlihat kecil bagi anak yang memberinya akan terasa besar bagi anak yang memerlukannya. Ya, mungkin anak-anakku bilang, ini baju bekas bajuku yang sudah kecil ini sudah tidak muat. Mungkin anak-anakku anggap ini tidak terlalu bermanfaat untuk orang lain. Tetapi bagi orang yang membutuhkan, yang pakaiannya sudah sobek-sobek, sudah kotor, sudah tidak bisa dipakai tapi masih tetap dipakai, ketika anak-anakku memberikan pakaian yang sudah anak-anakku tidak pakai, orang itu pasti akan sangat senang sekali dan akan berterima kasih kepada anak-anakku. Ya, jadi ketika pun anak-anakku ada yang memberikan balik, caranya anak-anakku pun bukan hanya langsung ambil dan pergi, tapi ucapkan terima kasih dan doakan orang itu supaya selalu diberikan kemudahan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang anak-anakku silakan dibuka bukunya halaman 54 ya. Di halaman 54 sampai 56. Jadi anak-anakku, tugasnya anak-anakku adalah menyelesaikan tugas yang ada di halaman 54 dan sampai halaman 56. Semoga anak-anakku dimudahkan, semangat mengerjakan. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar 2 sikap baik lagi anak-anakku. Akhlak baik, akhlakul karimah. Pertama, kerjasama. Kedua, tolong menolong. Ada kerjasama yang dibolehkan, ada kerjasama yang tidak dibolehkan. Ada kerjasama ada tolong menolong yang dibolehkan, ada tolong menolong yang tidak dibolehkan. Silahkan anak-anakku selesaikan tugasnya dan semoga dimudahkan. Terakhir dari Pak Guru, tetap selalu menjaga adabnya di rumah, selalu kecilkan atau jangan tinggikan suaranya ketika berbicara sama orang tua. Jangan anak-anakku, sekali lagi Pak Guru katakan, jangan, selalu hormati orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.